Iya, ya, that's a good question, Mas Andika. Jadinya sejak pandemi emang kebiasaan orang-orang itu sudah pada berubah ya. Yang awalnya itu kita masih mungkin ada beberapa orang masih awam dengan teknologi, mungkin masih ada yang gaptek gitu. Tiba-tiba pandemi terjadi, ada pas itu ada PSBB, ada PPKM, orang-orang terpaksa harus akhirnya WFH, sekolahnya itu harus melalui online. Nah, hal ini menyebabkan perubahan kebiasaan para masyarakat di Indonesia. Bukan Indonesia juga, tapi di seluruh dunia ya. Nah, akibat dari imbas pandemi ini, tentu kebiasaan orang-orang pasti akan berubah. Yang biasanya pagi-pagi harus bangun tidur, harus mandi, harus pergi ke kantor atau ke sekolah. Dan sekarang itu udah mungkin nggak usah bangun terlalu pagi, nggak usah mandi, langsung kerja aja kan bisa ya. Nah, Jelas ya ya. jadi kita misalnya, Atasnya itu kemeja salah ya, satu. atasnya kemeja, bawahnya celana pendek gitu kan. Kalau di Iya, rumah ya. terus belakang kayak filter aja gitu, mukanya pakai filter makeup atau apa gitu. Katanya udah Iya. rapi. Iya, jadi kita bisa melihat Lanjut Mas. akibat efek dari pandemi ini, ya itu kan dari segi kebiasaan lah ya, tapi untuk segi misalkan workplace, misalkan contohnya itu orang biasanya itu belajarnya, misalkan sekolah harus menggunakan Zoom atau enggak Google Meet, dan yang kantor mau meeting juga Zoom, Google Meet, atau enggak bisa WhatsApp video call seperti itu. Nah, tentunya ini hal ini pasti ya menguntungkan, jadi seperti blessing in disguise ya untuk beberapa sektor. Nah, kita bisa melihat sektor yang paling kelihatan banget lah cuannya itu sektor telekomunikasi, ya kan? Nah, di telekomunikasi kita bisa melihat jika emang trennya kenaikan data traffic pada sejak pandemi itu meningkat lumayan tinggi ya. Mungkin kalau dilihat dari tahun 2017 hingga tahun 2021 akhir, kita bisa melihat ada peningkatan data traffic sebesar 5 kali dari tahun 2017. Jadi kita bisa melihat jika kenaikan data traffic ini menunjukkan jika pandemi ini memberikan opportunity kepada saham-saham sektor telekomunikasi. Nah, akibatnya itu kita juga bisa melihat pada sektor telekomunikasi ini beberapa emiten seperti contohnya Telkomsel ya, Telkom itu menyediakan paket untuk untuk edukasi ya. Kita bisa melihat sempat ada paket Zoom untuk khusus Zoom doang, ada juga paket khusus edukasi gitu yang dapatnya berapa giga, cuma harganya itu lumayan. Nah, ya jadi perusahaan emiten-emiten Telkom ini, misalnya Telco ini memaksimalkan opportunity ini ya, satunya untuk menaikkan harga gigabyte mereka ya, harga mereka per gigabyte yang biasanya harusnya mungkin cuma 100 per gigabyte, dinaikkan gara-gara menggunakan opportunity ini dinaikkan jadi Rp500 per gigabyte ya. Jadinya kita bisa melihat sejak pandemi ini malahan itu yang perusahaan-perusahaan yang biasanya itu merugi karena seperti contohnya perusahaan retail, ini malah perusahaan telekomunikasi itu malah naik nih labanya, dari revenue-nya, laba bersih mereka meningkat, margin mereka juga meningkat. Jadi hal ini juga menunjukkan prospek yang negatif, insentif positif, prospek yang positif untuk sektor telekomunikasi. Nah, selanjutnya itu dari selain telekomunikasi yang teruntungkan juga sektor teknologi ya. Perlu contohnya imbas dari pandemi ini, sektor teknologi itu kita melihat kenaikan jumlah subscriber ya. Kita bisa melihat orang-orang yang biasanya itu pada shoppingnya offline, mesti ke toko, mesti ke mall, dan gara-gara online jadi shoppingnya jadi online, semuanya semua di Tokopedia atau nggak di Bukalapak seperti itu, atau mungkin di Shopee. Jadi itu kebiasaan manusia, orang-orang tuh jadi pada berubah. Nah, akibatnya dari pandemi ini ya tentunya jumlah subscriber itu meningkat. Jadi jumlah yang mereka pakai di e-commerce itu GVM ya namanya ya. Nah, jadi mereka itu meningkat juga gitu, bertambah, value mereka bertambah gitu, yang mengakibatkan ya orang-orang ya, kebiasaan orang itu, manusia itu jadi berubah. Orang-orang semua dulu serba offline jadi semuanya online semua. Nah, ini salah satu dengan di e-commerce, dan juga di kebiasaan manusia, orang-orang seperti contohnya di uh,
di sekolah lah, misalkan dulu kita offline nggak usah pakai komputer, tahu-tahu di rumah harus punya komputer sendiri, harus punya laptop sendiri. Jadi ya efeknya ini ke sektor teknologi ini salah satunya itu ya peningkatan orang pada beli laptop, pada beli komputer seperti itu, mungkin beli wifi, beli modem, beli router, dan hal ini mengakibatkan ya menguntungkan emiten-emiten yang bergerak pada sektor pada bidang bisnis ini. Contohnya itu yang kepikiran Zyrex ya. Zyrex kan kita baru tahu kan itu mereka baru IPO pada tahun 2020. Lalu akibatnya dari pandemi ini mereka mendapatkan project dari pemerintah jadi minta mereka laptop untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia kepada anak-anak sekolah gitu. Jadinya ini sungguh menguntungkan emiten yang bergerak dalam sektor ini. Kayak, nah, kan tetapi emang pandemi itu kita bisa melihat itu ya sekarang kan semoga aja udah selesai ya pandemi pada tahun 2022 ini ya. Semoga kan udah lumayan back to normal, kita bisa orang-orang udah bisa pada mudik semua, orang udah bisa berkumpul, udah mau udah nggak usah tutup jam 8, jam 7 malam lagi gitu, sekarang udah normal jam 10 malam. Nah, ya jadinya itu akibatnya itu ya gara-gara pandemi ini udah mulai selesai, ya tentunya ini emiten-emiten yang teruntungkan di pandemi ini ya pastinya itu mereka mempunyai backup plan lah ya, karena nggak mungkin kita nggak mau semua pandemi ini kan berakhirnya lama juga gitu Mas. Oke, Mm-mm. jadi memang ya Mas, yang kena sentimen positif juga karena pandemi ini itu ya temennya sektor Iya, telekomunikasi ya, iya. karena teknologi butuh itu ya, kita butuh kuota kan Mas gitu. Mm-mm. Jadi ya memang tadi juga Mas Andrew juga menyampaikan ya bahwa udah itu ya traffic data sudah naik lagi ya seperti itu ya, naik di tahun Iya, kemarin ya seperti benar. daripada sebelumnya, berarti year on year seperti itu ya, mengalami kenaikan. Nah kalau misalnya Mas Andrew sendiri view-nya gimana nih? Sehabis libur Lebaran itu saham saham teknologi itu bisa itu nggak bergerak positif seperti itu? Ya, kalau menurut saya ya, sektor tekno pada setelah Lebaran ini mungkin berpotensi untuk sideways saja, dikarenakan ya pertama dengan isu Fed Fund Rate yang nanti akan terjadi pada bulan Mei, yang dimana itu Bank Sentral itu akan menaikkan suku bunga ya sebesar 50 bps menjadi 0,75%. Nah, yang kita tahu ini sektor teknologi ini kan ya lumayan sensitif dengan sentimen-sentimen seperti ini. Nah, kan dengan naikannya suku bunga, tentu kan investor pasti tidak akan ya lebih memilih untuk mengalokasikan dana mereka itu investasi mereka ke aset-aset yang lebih aman. Nah, dengan begitu ya sektor teknologi tentu tidak akan terlalu appealing kepada para investor. Nah, jadi aku pikir pada akhirnya ini nanti setelah Lebaran kemungkinan itu berpotensi saham-saham teknologi itu akan sideways. Oke, berarti Iya, view-nya masih sideways ya. iya, Nah, berarti nanti untuk para pelaku pasar mungkin bisa hindari dulu ya, karena masih sideways gitu ya. Mungkin iya, bisa ke sektor yang lain iya, ya, karena yang lagi karena setelah yang Lebaran lagi kita booming. sejak ini kita bisa melihat juga banyak sebenarnya sektor yang lagi booming yang para investor bisa masuk sekarang itu kayak sepertinya banking yang mereka baru rilis laporan keuangan mereka pada kuartal 1, yang banking itu laporan keuangan itu bagus banget ya meningkat makanya disebabkan makanya itu kayak seperti contohnya itu BNI yang kemarin all time high, ada juga Mandiri yang hari ini naiknya lumayan pesat, 8%-an, 9%, seperti itu. Jadi itu para investor itu preferensi setelah Lebaran itu pada investasi pada di saham-saham emiten ini perbankan, dan juga dengan energi ya, karena energi masih memiliki story yang positif, komoditas masih tinggi harganya, batu bara masih 300-an, ya CPO juga sempat 7.000 CPO sebelumnya, yang sebelumnya itu um,
4.000 hingga 5.000, ada juga dengan minyak. Ya, jadi tentu ini menjadikan sentimen yang positif untuk sektor-sektor komoditas dan juga sektor perbankan. Oke, Iya, berarti memang untuk nanti habis Lebaran itu teman-teman boleh itu ya masih memperhatikan banking ya karena tadi kuartal satunya Big Bang pada itu ya membukukan benar. kinerja positif ya. Iya, Berarti nanti sektor no juga bisa dihindari dulu seperti itu. Nah, tadi kan kita udah nyerempet dikit nih Mas ke telekomunikasi. Kalau dulu kan ada WFH, WFO ya. Jadi adanya traffic naik gitu ya karena para pekerja kantoran itu kerja dari rumah ya yang membutuhkan hmm, internet itu juga mendukung sektor telekomunikasi. Nah, selain itu juga ya Mas, anak-anak sekolah nih kan sudah mulai masuk lagi nih sekolah tatap muka gitu. Itu gimana sih Mas nanti? Apakah akan menurunkan traffic data untuk sektor telekomunikasi seberapa besar gitu Mas? Karena udah ada sekarang udah banyak yang ke offline lagi gitu, sebagian seperti itu. iya. Jadinya itu karena banyak orang yang sekarang sekolah-sekolah udah mulai tatap muka lagi, kantor udah 100% WFO gitu. Nah, hal ini tentu yang pasti berpengaruh lah kepada sektor-sektor telekomunikasi dan sektor teknologi. Tapi akan tapi seperti yang tadi saya bilang, telekomunikasi kan sebelumnya itu kan mereka itu menyediakan paket-paket yang harganya itu lebih mahal untuk untuk ya anak-anak sekolah, untuk Zoom, Google Meet dan sejenisnya gitu. Nah, setelah berakhirnya pelajaran online, semua serba online, ya tentu pastikan sektor telekomunikasi pasti memiliki backup plan untuk mengantisipasi hal-hal ini. Contohnya itu di Telkom kita bisa melihat untuk telekomunikasi kita bisa melihat banyak corporate action yang mereka lakukan ya Mas ya untuk ya seperti contohnya itu yang kita baru lihat awal-awal tahun tuh Tri merger dengan Indosat dan ada juga Oh, yang paling baru lagi itu kan Excel dengan Linknet ya penting ya. kan.